Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, yang sama saya hormati guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Muhyiddin BA. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya, manfaat ilmunya. Juga segenap para pimpinan yayasan dan ketua DKM Masjid At-Taqwa seluruhnya, ada juga ketua RT-nya, seluruh para bapak dan ibu yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebut satu demi satu karena waktu begitu terbatas. Ini kultum kuliah 7 menit. Ya kalau lebih dari 7 menit berarti kuliah terserah antum. Berarti nggak boleh lebih dari 7 menit ya Bu ya. Jadi langsung saja singkat begini Bu. Kita kan ibadah pengennya masuk surga, bener nggak kira-kira? Ada nggak di sini yang rela mati-matian, sholat tunggang-tungging, puasa nahan lapar haus, ujung-ujungnya masuk neraka? Pengen nggak? Nggak rugi, Bu. Assalamualaikum. Rugi ketika kita sudah ibadah, ujung-ujungnya neraka, rugi. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua kepengennya surga. Maka dari itu saya selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan langkah kaki kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang jadi persoalan bagaimana cara mendapatkan surga. Nah sekarang kita beredelin, tahu beredelin nggak? Ini Tanjung Barat ya, bahasa Tanjung Barat Pak. Sekarang kita coba satu persatu telaah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan surga ini untuk siapa? Coba kita buka Qur'annya. Di Al-Quran gak ada yang namanya al-jannatu u'iddat lil muslimin. Surga buat orang Islam kagak ada. Cuma modal Islam masuk surga nggak bisa Bu. Sekarang kita lihat yang korupsi orang Islam bukan? Islam. Yang masukin pertalite ke pertamax Islam bukan? Islam. Berarti Islam doang kagak cukup buat masuk surga. Lah curang. Masukin pertalite ke pertamax. Selama ini kita berarti beli pertamax adalah beli pertalite yang kagak antri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam doang kagak cukup. Kemudian Al-Quran ada nggak yang dituliskan di sana al-jannatu u'iddat lil mu'minin? Surga diperuntukkan bagi orang beriman. Nggak ada juga. Cuma modal percaya Allah Tuhan kita nggak cukup saudara. Kemudian yang ketiga al-jannatu u'iddat lil muhsinin, ada nggak? Nggak ada saudara. Makanya kita hidupkan ada rukun Islam, ada rukun iman, rukun ihsan. Ini 3 pilar dalam kehidupan kita Ibu. 3 ini nggak akan cukup untuk kita mendapatkan surga Allah. Lantas Ustaz bagaimana? Harus kita cakup dengan yang namanya takwa. Nah, bagaimana cara mendapatkan takwa? Yakni dalam salah satunya adalah dalam kita berpuasa. Kan kita udah sama-sama tahu firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Semua kita sudah sama-sama tahu. Allah Ta'ala di sana berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay bil makna fardhah, telah diwajibkan atas kalian. Ngapain? Asyam, untuk berpuasa. Kama kutiba ala ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa Ibu, Bapak? La'allakum tattaqun. Tujuannya kita biar jadi orang yang takwa. Hebat banget Ustaz.
Cuman modal puasa, nahan lapar dan nahan haus, bisa mendapatkan predikat takwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara masalah puasa tidak cukup sampai nahan lapar dan nahan haus, enggak. Kenapa kita dengan puasa bisa mendapatkan takwa? Karena dengan puasa kita dituntut untuk menahan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Nabi Muhammad kan bilang, kan min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa jubal atas. Berapa banyak dari umat Nabi Muhammad yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, illa jubal atas, kecuali cuma lapar sama haus. Nah bagaimana nggak cuma lapar sama haus yang dia dapat, pahalanya nggak dapat. Orang lagi puasa ngomongin orang jalan, lagi puasa pagi-pagi ngomongin orang, lagi puasa bohongin suami, lagi puasa ngibahin temennya. Jum, tahu nggak sih Jum, tetangga kita yang itu Jum, suami itu nggak kerja Jum, tapi kita lihat kayak ngomongnya macam-macam orang diomongin, betul? Padahal lagi puasa. Ibu, ada hal yang membatalkan puasa dan ada hal yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa udah jelas, makan, minum, muntah dengan disengaja, semua kita udah paham. Tapi yang kadang kita nggak paham, ada hal yang membatalkan pahala puasa. Satu di antaranya kadang bohong. Hati-hati nih yang suka bohongin laki nih, Assalamualaikum. Kemudian lagi puasa nggak boleh gibah, ngomongin orang. Yang ketiga nggak boleh namimah. Tahu namimah? Ngadu domba. Udah bener-bener saudaranya lagi akur, dikejar berantem. Kemudian apalagi saudara, an-nazratu bisyahawat. Nggak boleh kita mandang lawan jenis dengan hawa nafsu. Ini yang laki-laki ini, Gen Z. Puasa-puasa scroll TikTok, scroll Instagram, dilihat cewek-cewek di TikTok, cewek-cewek di Instagram. Akhirnya apa? Hawa nafsunya timbul. Saat itu juga pahala puasanya batal. Maka dari itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo dengan puasa ini bukan cuma menahan lapar, bukan cuma menahan haus, tapi menahan hawa nafsu kita. Ibadah di bulan Ramadan. Ini Ramadan dikatakan syahrul sabr. Selain syahrul Quran, bulan Al-Quran, syahrul mubarak, bulannya keberkahan, ada yang namanya syahrul sabr, bulannya sabar. Sabar ibu. Kita siang-siang jalan keluar, melihat ada umat Nabi Muhammad yang nggak punya Islam, tahunya lagi asik makan minum, nggak puasa, sabar. Kadang-kadang kagak sabar, latahan, tahu latahan. Ih, enak juga tuh. Ini seger juga mau belok dulu. Makanya saudara yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ini sekarang udah banyak yang anggap sepele puasa, nggak percaya. Besok jalan ke depan lu, pol tangan itu warkop kagak tutup, enggak. Cuman pakai tirai doang, atasnya ketutup, bawahnya ngablak, tahu ngablak, kebuka. Kita lihat di hari kelima Ramadan, ya Allah, ada 2 kaki. Ada berapa orang kalau 2 kaki? Assalamualaikum. Ada 2 kaki berarti berapa orang? 1. Mau pada makan apa ini kita lihat. Besoknya kita lihat lagi, nambah ada 4 kaki, berapa orang Pak? 2. Besoknya kita lihat nambah lagi ada 6 kaki, berapa orang Bu? 3. Besoknya nambah lagi ada 7. Berapa orang? 3,5. Bukan, ada 4. Cuman yang 1 udah kelar makan minum. Namanya di warteg, kelar makan kelar minum, kaki diangkat. Iya enggak? Habis kaki diangkat, pakai ngerokok lagi. Habis ngerokok ngayam. Namanya bapak-bapak. Rokoknya rokok Jisamsu, tahu Jisamsu? Jisamsu ngayam, jiwaku sampai surga. Luar biasa. Mentang-mentang logonya 2, 3, 4. 2-nya subuh, 3-nya maghrib, 4-nya zuhur, asar dan isya. Di bawah ada tulisan kecil pasal 5, maknanya 5 waktu. Kagak puasa pengen masuk surga. Ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, ayo di dalam bulan suci Ramadan udah cukup kemarin 11 bulan kita udah tentang dunia. Sekarang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
kuatkan kita dalam ibadah, istiqomahkan di dalam bulan suci Ramadan, keluar dari Ramadan. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan predikat takwa. Amin. Ya Rabbal. Sehingga ketika kita mendapatkan predikat takwa, maka kita masuk dalam kategori al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua, kuatkan kita semua, bantu kita semua dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semua pengurusnya. Mudah-mudahan panjang dan usia semua pengurusnya, sehatkan semuanya sehingga bisa memfasilitasi kita dengan nyaman, dengan asik, dengan enak, dengan indah dalam beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Itu kaniyah di surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, minta ridha. Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.